kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Tanpamu Tuhan kami tidak sanggup Bapa. Kami sudah muliakan nama-Mu. Semua yang membuat kami kuat dengan cakap kasih itu. Karena Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Katakan Roh-Mu yang hidup sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Masih kuat berdiri? Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
dipuja, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan pujian hari ini bersama. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan sahabat, kau sahabatku, amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Angkat pujian sekali lagi, tiada berkesudahan atas setiap Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan kami baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga baik sampai selama-lamanya bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap firman-Mu itu menjadi berkat, menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus.
kami percaya Tuhan, kasih-Mu dari surga mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, bagi hidup kami Bapa, bagi hidup kami, jiwa kami, umur jiwa kami. Haleluya. Terima kasih, katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Katakan semalam kasih dan surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi yang rendah. Mengalir kasih dari kerajaan. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dalam kasih dan surga tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kerajaan. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat bagi Yesus kami Allah yang hidup. Saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya Tuhan. Biarlah kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, dan hamba-Mu tahu hamba-Mu tidak sempurna Tuhan. Hanya Yesuslah yang sempurna, dan Yesuslah yang memimpin kami tanpa ini. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan bagi kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga. Jadi ini sesi keluarga Kristen. Tes. 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 Tes.
tes, 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 satu, satu. Tentang sesi keluarga Kristen. Saudara kekasih, melibatkan Tuhan dalam keluarga Kristen adalah pondasi mutlak untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Saudara kekasih, menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga. Amin. Saudaraku, sebenarnya di dalam keluarga Kristen prioritas kita sebenarnya adalah Tuhan. Ya, keluarga yang tanpa melibatkan Tuhan adalah keluarga yang merasa diri bisa, merasa mampu tanpa Tuhan. Tapi kita di sini adalah keluarga yang kita di sini adalah keluarga yang menjadikan Tuhan yang utama. Amin. Ya, memprioritaskan firman Tuhan, menuntun di dalam keluarga, serta membangun mesbah doa bersama di rumah agar kasih Kristus dan damai sejahtera menguasai rumah tangga kita. Ya. Melibatkan Tuhan, saudara yang kasih. Bagaimanakah kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga? Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, keluarga itu menjadi keluarga yang susah untuk dipimpin. Ini bagi para suami, ya. Dan juga saudara yang kasih, keluarga itu juga saudara akan cenderung dalam keadaan keluarga menjadi duniawi. Duniawi itu saudara yang adalah satu karakter, suatu situasi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah namanya duniawi. Ya. Tetapi keluarga Kristen saudara yang adalah keluarga yang melandaskan kepada firman Tuhan, melibatkan Yesus di dalam keluarga. Amin. Itu makanya saudara kasih, kalau kita bertindak, berbuat sesuatu atau merencanakan sesuatu, perlu kita pertimbangkan apakah waktu kita bertindak itu melibatkan kasih Kristus atau tidak. Amin. Apakah kita melakukan sesuatu itu di dalam keluarga berlandaskan kepada firman Tuhan, atau berlandaskan dengan kekuatan kita sendiri? Ya. Termasuk juga saudara kasih mendidik anak. Termasuk juga bagi istri menghadapi suami. Dan bagaimana suami juga menghadapi istri. Ya. Kita perlu melihat melalui kacamata Kristus. Apakah kita bertindak berdasarkan dengan kacamata Kristus, yaitu kasih. Amin. Segala sesuatu yang diperbuat Yesus di dunia ini adalah berlandaskan kasih. Amin. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, semua saudara yang kasih berlandaskan kasih. Ya. Mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita ini adalah Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus, yang artinya saudara pengikut Kristus. Ya. Kristus kecil. Jadi berarti saudaraku, kalau Yesus datang sudah naik ke sorga, yang mewariskan
karakter Kristus itu adalah kita. Ya. Bagaimana orang lain melihat Yesus, orang lain itu akan melihat kita. Amin. Melihat saudara, melihat saya. Jikalau mereka, saudara yang kasih, melihat kita ini misalnya bertindak aneh-aneh, tidak melakukan dengan sembrono, hidup dengan urakan, maka orang lain juga berkata, saudara yang kasih, begitulah yang dia sembah. Begitulah Tuhan mereka. Jadi kita adalah wakil Kristus di dunia ini. Amin. Yesus telah naik ke sorga. Apakah yang diperbuat Yesus sewaktu di dunia ini? Dia, saudara yang kasih, melakukan ketaatan yang total kepada Allah Bapa. Yesus selama di dunia ini, dia total patuh melakukan apa yang diperintah oleh Allah Bapa. Jadi, saudara yang kasih, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, maka kita memprioritaskan firman Allah sebagai penuntun di dalam keluarga, serta membangun mesbah doa bersama di dalam keluarga kita. Amin. Saudaraku, mari kita baca kitab Kejadian. Ya, ini contoh keluarga Kristen. Kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang genap. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Oke, saya mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, saudara. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah melihat bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Saudara? Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang padamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka sama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara yang kasih, jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Amin. Dalam kitab Mazmur dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Keluarga adalah gereja kecil. Amin. Di mana suami adalah gembala dari keluarga itu. Dan istri sebagai wakilnya. Anak-anak adalah jemaatnya. Katakan amin. Amin. Ya. Saudara yang kasih, permasalahan gereja itu banyak. Banyak saudara yang kasih. Ya. Permasalahan yang ditangani di dalam gereja ini juga banyak. Ya. Bagaimana situasi domba-dombanya jemaat, karakternya yang ini, yang itu banyak. Ya. Harus ditangani. Puji syukur saudara semua orang-orang yang taat beribadah. Amin. Ya, tetapi saudaraku, ada juga orang-orang yang kurang taat. Dan bahkan ada problema dalam hidup masing-masing. Itu adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi, di dalam keluarga juga begitu. Ada problema di dalam keluarga itu. Tidak selalu saudara yang kasih istri dan suami itu sependapat. Enggak selalu. Ya. Tidak selalu saudara yang kasih. Ada perbedaan pendapat dan juga ada perbedaan karakter. Ada perbedaan temperamen di dalam keluarga. Belum lagi anak yang tidak mau tahu saudara yang kasih situasi keluarga. Apalagi situasi saat ini saudara yang kasih boleh dikatakan sudah hampir mendekati krisis moneter. Ini sudah hampir mendekati krisis moneter saudara yang kasih. Ya. Tentu saudara yang kasih, keluarga itu punya masalah yang ruwet. Amin. Yang mungkin kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa berkata kita nggak akan mampu. Amin. Dan banyak saudara yang kasih, karena tidak mampu, ya, tidak mampu saudara yang kasih membina keluarga itu, ya, tidak mampu. Ada yang merasa tidak diperdulikan. Bahkan saudara yang kasih, keluarga itu bisa pecah. Dan itu banyak saat ini yang terjadi saudara yang kasih. Ya. Tetapi firman Tuhan ini berkata saudara yang kasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa suami itu adalah gembala, istri adalah wakil gembala, anak-anak adalah jemaat. Amin. Gembala harus melihat anak-anak melalui kacamata Kristus, yaitu kasih. Ya. Apa yang dilakukan saudara yang kasih harus berlandaskan dengan kasih. Berlandaskan dengan firman Tuhan. Kalau tidak demikian saudara yang kasih, maka keluarga itu menjadi keluarga yang duniawi. Ya. Mungkin kita sudah capek bekerja seharian sebagai kepala keluarga. Ya.
Pingin rasanya istirahat. Memang keinginan daging memang begitu. Tetapi demi kasih kita kepada Tuhan, saudara yang kasih, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Buat waktumu untuk berdoa menyembah Tuhan. Tentukan waktu dalam satu hari itu. Jam berapa kira-kira waktu diberi untuk Tuhan. Amin. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri selain kasih, kita tidak akan mampu. Tapi kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita pasti mampu. Amin. Menghadapi bahtera keluarga itu, kita mampu menghadapinya selain kasih. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan adanya Yesus di dalam hidup kita selain kasih, kita mampu menghadapinya. Buat waktu untuk Tuhan selain kasih. Kalau kami di tempat ini, kami tiap hari memberi waktu untuk Tuhan. Ya. Jam 9 kami sudah harus datang berdoa. Ya. Kami menyembah Tuhan dulu. Setelah kami menyembah Tuhan, kami membaca Alkitab. Satu pasal. Setelah kami membaca Alkitab, baru kami berdoa. Saudara didoakan tiap hari di tempat ini. Termasuk yang saat ini nggak hadir di tengah-tengah kita, didoakan tiap hari. Itu yang kami buat. Ya. Jadi kalau sudah jam 9 tepat, wajib kami duduk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, antara temperamen saya dengan istri saya sangat jauh. Jauh temperamen kami, saudara. Iya. Saya campuran antara flegmatis dengan kolerik. Ya, saudara mungkin belum tahu, belum belajar tentang temperamen ya. Campuran antara flegmatis dengan kolerik. Sedangkan dia flegmatis. Beda. Itu bisa berantem tiap hari. Tapi karena kami di hadirat Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami berdoa, kami renungkan firman Tuhan tiap hari. Saudara yang kasih, perbedaan itu bisa disatukan. Amin. Perbedaan itu bisa disatukan. Jadi beri waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang iblis membuat jebakan, saudara. Bagaimana jebakan Tuhan? Pas waktu yang sudah kita tentukan untuk berdoa, di saat itu pula ada orderan. Misalnya, bagi yang pedagang, kan begitu. Ya. Dan bahkan di saat waktu yang kita tentukan, saat ini jam seginilah saya berdoa, tiba-tiba tamu mengetok. Tok, tok, tok. Bapak Angel, misalnya dipanggil saya. Di saat waktu yang tepat itu datang telepon. Pak, ada minyak 1 ton, misalnya begitu. Tolong ambil, katanya. Itu gangguan. Tetapi saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, dahulukan Tuhan, baru yang lain. Amin. Dahulukan Tuhan, baru yang lain. Saudara yang kekasih, ya, ini kerap terjadi kepada saya, tapi selalu saya tolak. Matikan handphone. Matikan handphone. Ya. Kalau ada yang ngetok,
buka, suruh masuk, duduk, kami tetap berdoa. Dia duduk di situ, kasih minum kopi atau teh manis, doa. Kalau dia mau diajak berdoa, puji Tuhan. Kalau enggak, ya kami berdoa. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, memberi waktu untuk Tuhan. Amin. Yesus memberi waktu untuk Allah Bapa. Pagi-pagi benar, dia pergi ke padang. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Dia menyembah, dia berdoa. Ya. Beri waktu untuk Tuhan, saudara yang kasih. Dalam Roma 8 ayat 7, mari kita membaca, saudara yang kasih. Roma 8 ayat 7. Kita membaca 1, 2 ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Stop. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, berlawanan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging, saudaraku, tidur, ya, minum tua, menghabiskan waktu, makan kuda, ya, menghabiskan waktunya makan kuda, saudara. Itu keinginan daging, berlawanan dengan keinginan Tuhan. Amin. Kalau kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, matikan keinginan daging. Amin. Matikan keangkuhan hidup. Kalau kita mau berkenan di hadapan kita, pilihan ada pada kita. Mengapa? Jadi kalau kita merasa, mengapa saya sakit-sakit mulu? Misalnya begitu. Kok sakit mulu? Kok ada aja datang permasalahan ini? Sepertinya berkat itu telah tertutup semuanya. Udah seperti baja. Kenapa ini kualami? Yang gak heran memang tidak diberi waktu untuk Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, tapi pengorbanan kita tidak ada. Bagaimana? Ya, saudara yang kasih, memberi waktu untuk Tuhan itu adalah pengorbanan. Ya, memberi waktu. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi. Kalau kami dulu di tim ministry, saudara yang kasih, saya di tim ministry di Medan, ya. Apapun yang terjadi di luar sana, kalau pada waktu kami mau doa pagi, ya, maka kami wajib tidak mendengarkan yang di luar. Ya. Khususkan untuk Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, saudara. Ya. Orang tua saya dulu waktu masih hidup, ya, dia telepon dari kampung,
Mama sakit katanya. Pulang, lihat mama. Ya, kalau saya pulang, apa yang saya perbuat? Orang saya nggak punya uang, namanya tim ministry, nggak ada uangnya, nggak kerja di luar. Ya uangnya hanya dari pastori saja. Apa yang saya buat sering kasih? Saya masuk ke kamar Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, Ya, setelah saya berdoa, waktu itu kan handphone masih masih SMS. pakai SMS, bukan SMS ya? Poliklinik, Pak. Poliponik. Apa namanya itu handphone yang warna biru itu? Roger itu. Iya, Oh. pakai itu. Jadi ada di kampung. Walkie-talkie. Bukan. Apa namanya itu ya? Nokia. Nokia. Pakai Nokia. Kan pakai handphone itu. Ditelepon ke Medan. Saya berdoa masuk di kamar doa. Ya. Setelah saya berdoa, saya telepon ke kampung. Gimana keadaan Mama? Mama sudah mendingan katanya. Saya doa lagi. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Padahal belum sembuh. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan yang sudah kau berikan kepada mamaku. Begitu. Saya telepon balik. Mama udah sehat. Itu sering terjadi. Ya karena memang peraturan nggak boleh pulang kampung. Kecuali meninggal. Ya itu boleh. Tapi kalau sakit, nggak boleh. Kalau kita kasih tahu, mama aku sakit, doa, masuk kamar, doa. Itu bukan sekali dua kali, itu berkali-kali. Ya. Jadi saudara yang kasih, keinginan daging ini berkata, langsung pergi untuk melihat orang tua. Ya, langsung pergi. Gimana perasaanmu, Ma? Ayo kita ke rumah sakit. Kan begitu sebenarnya. Tetapi saudara yang kasih, pembimbing rohani, mentor saya berkata, masuk kamar doa. Saya pun berdoa. Jadi begitu. Dan bukan saya saja begitu, teman-teman saya juga begitu. Sering dialaminya. Ya, orang tua saya meninggal setelah tua. Ya, setelah kami sudah di Jakarta ini. Dia sehat terus dia. Galatia 5 ayat 11 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Menuruti keinginan daging, pesta pora itu keinginan daging. Amin. Iya. Tapi saya heran juga, saudara yang kasih. Waktu tahun baru, seharusnya memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi justru waktu tahun baru, banyak orang kita membuat pesta-pesta miras. Alkitab berkata keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Amin. Kita adalah spesial. Amin. Kita beda dengan orang-orang dunia. Saya berharap saudara yang kasih, gereja, jemaat gereja Pentakosta menjadi jemaat yang breakthrough kepada Tuhan. Bukan jemaat yang campur aduk dengan hal-hal dunia. Gak campur aduk saudara yang kasih. Ya.
Dan saya sangat yakin, saudara yang kasih, orang yang mengandalkan Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya. Tuhan memelihara orang yang mengandalkan Tuhan. Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Sebenarnya saudara yang kasih, keinginan kita, keinginan roh kita ini supaya sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Aku mau Tuhan hidup benar, hidup suci, hidup kudus, nggak memikirkan hal yang macam-macam. Keinginan kita juga begitu. Kita mau supaya keluarga kita rukun-rukun, nggak ada pertentangan. Keinginan kita begitu. Tetapi saudara yang kasih, justru yang kita lakukan kadang sebaliknya. Malah kita bertengkar di dalam keluarga. Ya. Malah kita saudara yang kasih melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita sudah berkata, aku harus sabar. Sabar aku. Aku nggak mau lakukan itu lagi, gitu kan? Tapi tiba-tiba terjadi saudara yang kasih, kita lupa akan itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mesbah doa kita tidak terbangun. Karena kita tidak berdoa. Amin. Maka saudara yang kasih, berilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Galatia 5:24 saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti saudara yang kasih, orang yang mengikut Yesus telah mati terhadap dosa. Amin. Telah mati terhadap dosa, saudara terkasih. Ya. Gak lagi dia dikuasai oleh dosa itu. Itulah orang pengikut Yesus. Makanya saudara yang kasih, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh. Bukan hanya beragama Kristen, tetapi betul-betul menjadi pengikut Yesus. Amin. Pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Telah disalibkan. Apa yang dimaksud dengan disalibkan? Disalibkan itu artinya mati. Tahu orang mati itu gimana? Kalau orang mati itu ditonjok, wah, dia nggak bisa melawan karena dia sudah mati. Iya. Mau kita maki-maki dia, gini, kita omongin dia nggak bisa melawan. Kenapa? Karena dia sudah mati. Ya. Orang yang mengikuti Yesus telah menyalibkan dirinya. Orang berusaha menyakiti, memaki, bahkan maaf kata saudara yang kasih, menghina, menghujat kepercayaan kita. Kita tetap berkata, tidak membalas. Amin. Ya. Kita tetap menghadapi dengan kita saudara yang kasih tetap tidak membalas, seperti mayat tidak bisa membalas. Matikan keangkuhan, matikan kesombongan, matikan keinginan daging. Gak gampang menjadi seorang Kristen. Bayangkan saudara yang kasih, orang yang menyakiti hati kita, kita tidak balas.
Ya. Jadi kalau hukum Taurat sering kasih mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ditonjok, tonjok balik, kan begitu. Tapi setelah Yesus datang ke dunia ini, dikatakan siapa yang menjadi milik Kristus, dia telah mati, telah disalibkan. Itu artinya kita nggak lagi saudara kasih dipengaruhi oleh duniawi. Udah mati terhadap dosa, nggak lagi mau melakukan dosa itu. Wajib. Amin. Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 saya bacakan kepada saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang berkenaan dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah sebagai kepala keluarga. Ya. Itu yang diperbuat oleh Nuh. Suami yang suka hidup benar, menjauhkan diri dari dosa, bergaul karib dengan Tuhan, adalah dambaan istri dan anak-anaknya. Benar atau tidak? Iya. Suami yang suka bergaul karib dengan Tuhan adalah dambaan istri dan anak-anak. Kalau ada istri tidak suka suaminya berdoa, bergaul karib dengan Tuhan, perlu dipertanyakan istrinya. Mengapa? Oh, mengapa? Ya. Ada sesuatu kalau tidak suka suaminya bergaul karib dengan Tuhan. Nuh itu adalah seorang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang kasih, Nuh pada zaman itu, itulah yang terbaik, belumlah sempurna. Tapi dari yang tidak sempurna itu, Nuhlah yang paling baik, saudara yang kasih. Dan itulah dipilih oleh Allah, saudara yang kasih, yang diselamatkan. Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Ada bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jika aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di zaman akhir saudara kasih mirip dengan zamannya Nuh. Semua manusia menjalankan kehidupan yang rusak. Ya, saat ini saudara kasih adalah zaman akhir. Lihat situasi di luar sana. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak senonoh sekarang sudah dilakukan orang. Bapak merusak anaknya sendiri sudah ada saat ini. Kawin cerai udah biasa saat ini. Kembali ke zaman Nuh, seperti zaman Sodom dan Gomora. Ya, kita telah dipilih oleh Allah kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Pisahkan dirimu dari dosa itu, jauhkan dirimu dari dosa itu. Untuk itulah Yesus datang supaya kita saudara kasih punya kuasa menjauhkan diri dari segala ilah-ilah lain. Ilah-ilah lainlah ilah yang membawa kita terjerumus ke dalam hal-hal yang duniawi, yang merusak kita sehingga kita tidak sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu ilah lain. Terjerumus mereka.
Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Saya tidak sampaikan semuanya karena nggak habis nanti waktu kita sudah mulai. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang zaman yang sukar. Amin. Sukar, saudara kasih. Gaji tidak cukup untuk makan. Terjadi saat ini. Sukar, saudara. Ekonomi semakin melemah. Ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Jangankan memperdulikan agama. Kadang-kadang sering kasih agama itu juga dipakai untuk merusak orang lain. Hati-hati, saudara. Selanjutnya, tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa dikatakan? Jauhilah mereka itu. Jauhi mereka. Sekalipun dia itu dikatakan pendeta tapi hidupnya tidak benar, jauhi. Suka berpikir ya, sombong, berlagak tahu, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya. Secara lahiriah dia menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya dia memungkiri kekuatannya. Alkitab berkata, jauhi mereka. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, pisahkan dirimu dari orang-orang yang masih duniawi. Pisahkan dirimu, maksudnya saudara kasih, jangan ikuti jalannya. Amin. Jangan ikuti apa yang dia perbuat. Bukanlah berarti memisahkan diri, gak perlu cakap lagi sama dia. Bukan. Bagaimana kita melayani mereka, membawa mereka kepada Tuhan, kalau kita gak berbicara kepada mereka. Pisahkan, maksudnya saudara kasih adalah jangan ikuti seperti yang mereka perbuat. Amin. Jadi saudara yang kasih, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 6 ayat 19 sampai 2. Waktunya sudah habis. Minggu depan dilanjut lagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih.
Sama-sama belajar kita ya. Dalam satu kasih dengan bersama berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau segalanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Yesus Tuhan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di hati kami Bapa, menuntun kami, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, seringkali kami terjebak dalam keinginan daging. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami dengan darah Yesus. Karena kami tahu Bapa, kami telah dipilih dari sekian banyak orang, dikhususkan menjadi murid Kristus untuk tidak menjadi serupa lagi dengan orang dunia. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memimpin kami. Berikan kemampuan bagi kami untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan semua keinginan-keinginan hidup lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bang. Mari silakan duduk. Terima kasih. Buat jemaat kita, buat jemaat minggu yang lalu ya, tanggal 14 bukan 21, tanggal 14, kalau 21 belum. Persembahan kita biru 55.000, yang merah 51.000, jumlahnya 106.000. Untuk Senin yang hari Minggu itu 70.000, jumlahnya 70. Uang masuk 106.000, uang keluar 70.000. Saldo minggu lalu 1.198.000, saldo akhir 1.234.000. Ibadah komsel Rabu 24 bulan 6, hari Rabu di rumah Bapak Dedi. Nanti kita tanya lagi ya, siapa tahu lagi ada macam-macam. Gak usah dulu kita umumkan di grup nanti ya. Selanjutnya ya, entah di rumah siapapun nanti, kita tunggu aja di grup. Amin. Kita berikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat
pagi menjelang siang ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan tentang keluarga. Tuhan, minggu depan kami akan mendengarkan sesi kedua. Tuhan, tolong kami Bapa supaya kami menjadi keluarga yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami tahu Bapa apa tugas suami, apa tugas istri di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami, berkati usaha kami, bisnis kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau pasti membuatnya berhasil. Bukakan tingkap-tingkap di langit bagi kami yang belum bekerja Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan bulan ini akan terjadi mujizat-Mu. Yang belum bekerja Tuhan akan beri pekerjaan yang terbaik yang tidak mengganggu ibadah minggu ya Bapa. Terima kasih Bapa, akan beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tangkat pujian kita tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan bersyafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima